Selamat pagi, perkenalkan nama saya Civo Degi Ramakonari. Saya adalah salah satu mahasiswa Telkom University dari jurusan S1 Informatika. Baik, di sini saya akan menceritakan beberapa hal tentang diri saya, mulai dari sebelum saya masuk di Telkom University. Yang kedua adalah ketika saya masuk ke Telkom University hingga saat ini, dan juga rencana ke depan saya ketika saya sudah lulus dari Telkom University. Saya lahir di Jember tanggal 17 Mei 2003. Sebenarnya saya lahir di Solo, cuman waktu itu orang tua memilih untuk mencari akta di Jember. Jadi tertulis bahwa saya lahir di Jember. Setelah itu saya menjalani hampir 19 tahun di Jember. Saya menghabiskan waktu sekolah saya dari SD, SMP, dan SMA semuanya di Jember. Untuk masuk ke ranah perkuliahan, bisa dibilang saya melalui banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dulu saya adalah seorang siswa dari SMA Santo Paulus, salah satu SMA yang bisa dibilang sangat terpandang di kota Jember. Dan saat itu saya aktif di berbagai kegiatan seperti Paskibra, band, dan OSIS. Setelah itu saya mencoba untuk fokus untuk masuk ke ranah perkuliahan. Mengapa saya sebutkan tadi saya mengalami banyak cobaan atau rintangan? Jadi saat ingin masuk ke dunia perkuliahan, saya memiliki mimpi untuk masuk ke salah satu jurusan yang memang paling banyak diminati oleh banyak orang, yaitu kedokteran. Mengingat saya dari awalnya memang ingin untuk masuk ke kedokteran, saya dari SMA saya berusaha untuk lebih fokus dengan nilai-nilai saya. Meskipun di samping itu saya juga mengikuti banyak kegiatan di sekolah. Tetapi Tuhan berkata lain, dan waktu SNMPTN dan SBMPTN saya mengambil jurusan kedokteran di dua kampus, yaitu di Unibra dan Undip. Tetapi dua-duanya tidak lolos. Setelah itu saya mencoba untuk SBMPTN dengan tetap kekeh untuk memilih kedokteran. Namun pilihan keduanya saya memilih informatika, karena di samping saya suka dengan dunia kesehatan, saya juga memiliki interest kepada teknologi yang berkembang di zaman-zaman sekarang. Setelah itu SBMPTN ujian, dan ternyata saya tidak lolos juga. Setelah ada pengumuman SBM, ternyata saya tidak lolos. Akhirnya saya mencoba untuk ujian mandiri di berbagai kampus. Namun hasilnya ya tidak seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya mencoba untuk memutuskan untuk rehat 1 tahun. Tetapi waktu saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua, papa saya ingin saya untuk merasakan dunia perkuliahan setidaknya selama 1 tahun dulu. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya saya mau masuk ke kampus lain, saya diperbolehkan. Dan juga yang tadi saya sebutkan, ujian mandiri itu sudah termasuk yang saya pernah apply
beasiswa BUMN ke Telkom University. Cuman waktu itu saya tidak lolos juga. Jadi saya memutuskan untuk berkuliah selama setengah tahun di Solo. Di situ saya masuk dalam jurusan farmasi, S1 farmasi. Namun setelah dijalani, ternyata saya merasa tidak cocok dengan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Dan saya juga sering berkonsultasi dengan orang tua, meminta pendapat orang tua. Saya mencoba untuk nge-stalk SMB Telkom, dan ternyata waktu itu pas juga Telkom sedang membuka pendaftaran mahasiswa yang pertama, yaitu JPA 1. Akhirnya saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua dulu, dan ternyata saya diperbolehkan. Akhirnya saya masukkan pendaftaran, dan puji Tuhan saya diterima di Telkom. Tentunya tidak sampai di situ, karena setelah berkuliah 1 tahun saya harus berhenti setengah tahun, dan setengah tahun lagi saya lebih fokus untuk belajar apa yang akan saya pelajari di Telkom nanti. Dan juga saya kan tinggal di Solo untuk 1 tahun setelah dari SMA. Di situ saya selain belajar untuk apa yang saya akan pelajari di Telkom, saya juga membantu Om untuk berjualan, karena di sana saya tidak bisa untuk terus meminta bantuan dana dari orang tua, jadi saya harus berusaha mencari sendiri. Lalu setelah setengah tahun berlalu, akhirnya waktu untuk masuk ke Telkom tiba. Tentunya awal-awal waktu masuk Telkom, tentunya masih ada rasa gak percaya, karena memang ini impian dari orang tua saya maupun saya juga. Jadi saya masih agak tidak percaya karena masuk sini. Dan awal-awal pindah ke asrama, saya merasa hari pertama pindah ke asrama saya merasa homesick dan benar-benar seperti kangen dengan orang tua, meskipun baru saja ketemu. Cuman saya harus pergi jauh dari orang tua untuk pertama kalinya, dan tidak ada kerabat atau keluarga di sini. Jadi benar-benar saya sendirian. Di sini saya merasa saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya harus memaksimalkan kesempatan yang ada, dan juga memaksimalkan kepercayaan orang tua yang diberikan kepada saya. Jadi setelah masuk sini, saya adalah orang yang bisa dibilang susah untuk beradaptasi, karena menurut saya itu adalah hal yang melelahkan. Setelah saya masuk sini, saya merasa bisa gak ya buat memiliki teman yang banyak dan juga sefrekuensi dengan mereka-mereka. Ternyata setelah sampai sini tidak seburuk yang saya bayangkan, karena saya juga dari asrama. Tentunya ada beberapa teman-teman asrama yang memang ternyata dari kelas-kelas lain atau kelas-kelas sebelah. Jadi saya sangat bersyukur karena bisa mengenal teman-teman saya lebih dahulu daripada yang lain, mungkin yang di kos-kos. Setelah masuk ke kelas, setelah menjalani kuliah, ternyata di kelas pun saya lebih gampang untuk beradaptasi. Jujur saya tidak pernah mengira hal ini terjadi, karena
mengingat saya merasa diri saya sangat susah untuk beradaptasi, dan sampai sekarang saya mempunyai teman-teman yang sangat satu frekuensi, sangat suportif. Jadi saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah mereka. Setelah menjalani perkuliahan, tentunya banyak hal, banyak masalah juga yang ada, baik dari lingkup pertemanan atau lingkup perkuliahan. Di kegiatan perkuliahan, saya juga merasa agak kesulitan di beberapa mata kuliah, seperti di mata kuliah pemrograman itu yang sampai sekarang masih menjadi PR buat saya, sampai saya harus mengikuti iftar. Dan karena memang saya sebutuh itu untuk mata kuliah ini, terlepas sebenarnya saya sangat suka dengan apa yang diajarkan di dalam dasar pemrograman itu. Cuman mungkin saya mendapat dosen yang kurang daripada teman-teman saya ini kelas lain. Jadi mungkin itu yang membuat saya kurang bisa untuk lebih memahami mata kuliah ini. Dari situ saya mulai mengajak teman-teman yang mungkin memang kurang di pemrograman juga, saya ngajak untuk bareng-bareng ikut iftar. Selain itu, di luar kegiatan perkuliahan, saya juga mengikuti UKM seperti Telkom University Choir. Di situ saya bertemu dengan banyak orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang memang punya bakat di bidang tarik suara, sama seperti saya juga, dan memiliki jam terbang yang tinggi untuk hal-hal itu. Jadi saya ketika masuk di Telkom University Choir, saya merasa sangat senang, sangat bersyukur, sangat merasa merasa saya ada di tempat yang pas untuk saya merasa berada di tempat yang sangat tepat untuk meluangkan hobi-hobi saya. Jadi ya di situ saya sangat merasa bersyukur. Dan sampai sekarang pun, sampai detik ini pun saya masih sangat senang ketika berkuliah di Telkom University. Terlepas dari banyak masalah yang ada, saya merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik yang saya pilih untuk masuk ke Telkom University. Dan juga planning saya untuk kedepannya setelah saya lulus dari Telkom University adalah tentunya saya ingin jago di dalam pemrograman itu, dan juga saya ingin untuk masuk ke company yang emang saya impikan dari dulu, yaitu Google. Ya, saya ingin setelah dari sana saya ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya sampai dimana saya sudah merasa mampu, dan setelah itu mungkin saya akan saya sebenarnya sudah memiliki ambisi untuk membuat suatu startup sendiri dengan teman-teman yang memang satu tujuan dengan saya kumpulkan untuk membuat suatu startup yang sangat bagus nantinya di bidangnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.